Oke, sudah siap untuk kita mulai ya? Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, stay at home ya. Kita ketemu lagi kuliah online. Enakan kuliahnya sambil sambil lesehan, kuliahnya sambil istilahnya anak-anak sekarang katanya generasi generasi rebahan. Oke, ya Willy baru masuk. Ya mungkin dengan kondisi di luar sana yang masih agak mencemaskan, mudah-mudahan segera berlalu dan kita bisa ketemu kembali di kampus seperti biasa ya. Alhamdulillah dalam kondisi yang seperti ini kita masih diberikan kesempatan untuk ketemu lagi walaupun melalui media online seperti ini, menggunakan video conference untuk perkuliahan kita. Perkuliahan yang kelima ya, kuliah kelima untuk materi yang keempat. Rencana materi kita hari ini adalah kita mau membahas tentang IP address. Ya, kita akan bahas tentang IP address. Oke, saya minta Anda coba tulis dulu di chat ya. Saya ingin tahu apakah Anda sudah pernah mengenal istilah IP address sebelumnya atau belum. Seingat saya kita pernah bahas. Ya, silahkan. Siapa yang mau tulis apa itu IP address? Halo? Oh, jangan-jangan habis absen terus langsung hilang semua nih. IP address, apa tuh IP address? Halo? Ada dua masuk, kita cek. Internet Protocol Address, identitas setiap komputer. Boleh lebih spesifik. Alamat identifikasi untuk tiap komputer dalam suatu jaringan. Oke, deretan angka biner. Oke, tapi lebih spesifik. Kalau seperti yang dikatakan oleh Jevon, identitas setiap komputer, ingat komputer itu punya dua identitas. Kita sudah bahas minggu lalu. Ya, komputer itu punya dua identitas. Ada identitas yang permanen, ya kan? Kita sebut MAC address, layernya di layer data link, dan IP address. Identitas juga itu, tapi dia di layer network, dan itu sifatnya tidak permanen. Oke? Sama dengan Theodorus, alamat identifikasi untuk tiap komputer. Oh, Theodorus, oke. Ya, jadi IP address itu merujuk pada jaringannya. Ya, tadi saya sebut ada dua identitas, ada MAC address, itu merujuk pada fisik dari perangkat, dan IP address itu merujuk pada komputer dan jaringannya. Oke, Fakita selamat join. IP address adalah alamat identitas tiap komputer dalam jaringan. Oke, jadi jangan lupa IP address itu konteksnya jaringan. Ya, konteksnya adalah jaringan. Di mana komputer itu berada, IP address-nya akan menyesuaikan, harus menyesuaikan dengan jaringan itu. Ketika komputer itu pindah jaringan, maka IP address-nya berubah lagi. Ya, itu bedanya dengan MAC address. MAC address itu permanen dimiliki oleh
setiap perangkat keras jaringan komputer dan itu tidak bisa berubah. Ya, saya kasih contoh minggu lalu, kamu lahir sudah punya nama. Ya, namanya permanen sifatnya. Nah, ketika masuk ke STIMI Karisma, kamu dikasih identitas baru. Ya kan? Namanya NIM 510 sekian sekian, 510 19 ya. 510 19 karena kamu masuk tahun 2009 ya 2018 ya. Masuk tahun 2018 maka NIMmu 19. Karena kalian adalah mahasiswa sistem informasi, maka NIM-nya dimulai dengan 510. Itu jaringanmu, ya. Itu jaringanmu. Ketika kalian pindah, satu mahasiswa misalnya pindah ke program studi yang lain, maka identitas NIM-nya berubah. Ya kan? Kalau tadinya 510 dia di sistem informasi, pindah teknik informatika misalnya, kodenya jadi 520. Itu berarti berubah, tapi namanya tidak, ya kan? Jadi nama itu serupa dengan MAC address, mirip dengan MAC address, sementara IP address itu kira-kira sama dengan NIM Anda. Oke? Nah, Gideon mengatakan IP address adalah deretan angka biner. Oke, good. Tapi kita lihat bagaimana tuh angka biner. Kita udah pernah bahas, ya. Oke. Nah, IP address adalah alamat IP oleh siapa? Alamat internet protokol. Siapa yang ngomong gitu tadi ya? Oh, Franz. Ya, internet protokol address. Jadi kalau ditanya apa itu IP address, artinya kan jawabnya internet protokol address, alamat dari internet protokol. Artinya apa? Internet protokol mengatur tentang pengalamatan komputer di dalam jaringan. Ya, itu. Jadi ada protokol yang mengatur, namanya internet protokol, dan menggunakan format penomoran IP address. Kita lihat bagaimana formatnya sebentar. Nah, setiap komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan itu harus punya IP address. Ya, harus punya IP address, punya identitas. Kemudian IP address itu tidak boleh kembar. Jadi ketika ada dua komputer masuk ke dalam satu jaringan, maka IP address-nya nggak boleh sama. Kembali ke contoh NIM kalian adalah masing-masing mahasiswa punya NIM, nggak boleh ada yang sama. Ya, itu. Oke. Kenapa? Karena dia adalah identitas. Tidak seperti kita misalnya, ketika saya bertanya mana William, misalnya ada nama William di sini, maka kalian masih bisa memilih William yang mana seandainya ada dua nama William, misalnya, ya. Tapi komputer nggak bisa. Sistem komputer itu nggak bisa. Ketika dia dikasih alamat dan kemudian ketemunya ada yang sama, maka dia tidak akan memilih salah satunya, ya kan? Operasinya akan terhenti gara-gara mana yang dia harus pilih. Jadi di internet protokol itu ada proteksi untuk mencegah supaya alamat tidak kembar, ya, karena satu alamat itu harus unik pada satu host. Ketika IP address itu misalnya dua komputer dihubungkan di satu jaringan, lalu kemudian menggunakan IP address yang sama, maka dua-duanya itu tidak akan bisa terhubung. Dua-duanya akan dianggap tidak terkoneksi dalam jaringan. Karena kalau tidak nanti jaringan yang lain akan terganggu ketika akan dikirimkan informasi atau paket data ke komputer itu, yang mana yang ditargetkan. Oke, jadi pastikan ketika Anda melakukan setting IP address secara manual, IP address yang digunakan pada satu komputer itu belum terpakai atau belum digunakan oleh host yang lain dalam jaringan itu. Oke. Nah,
kita bicara tentang IP address versi 4 ya. Kalau kita cerita deretan bilangan biner 32 bit. Jadi IP address itu panjangnya 32 bit. Bisa dibayangkan? Ya, 32 bit. Jadi ada deretan 10 sebanyak 32. Oke? Supaya supaya gampang kita membacanya, maka 32 bit itu dibagi ke dalam 4 oktet. Ya, 4 oktet artinya 32 dibagi 4 kelompok. Ya, dibagi 4 kelompok. Masing-masing oktet akan berisi 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Paham dulu ya? Oke. Jadi panjangnya 32 bit, kemudian terbagi dalam 4 oktet. Ya. Yang mana yang disebut dengan oktet? Ini. Oke. Panjangnya 32 bit. Ya, panjangnya 32 bit. Silahkan dihitung sendiri. Dari sini 1 2 3 4 sampai ke sini itu adalah 32 biji. Bilangan dengan kemungkinan 0 atau 1. Ya. Nah, kemudian paling gampang ya kita hitung 1 oktet. Ini yang kita sebut 1 oktet. Ya, isinya 8 bit. 8 bit dikali dengan 4 berarti total 32 bit. Ini format IP address untuk versi 4. Ya, sedikit informasi, kita belum terlalu bahas IP versi 6, sedikit agak kompleks memang. Nah, tapi IP address versi 4 ini sendiri itu sekarang sudah mulai istilahnya kritis. Ya, berapa banyak IP address kalau misalnya ada 32 bit, ya, 32 bit, kemungkinan ada berapa alamat? Kalau 8 bit, maka kemungkinannya ada 255 alamat, tidak termasuk 0. Ya, kalau 16 bit, berarti ada 255 kali 255 kemungkinan alamat. Paham ya? Kalau ada 32 bit berarti ada 255 kali 255 kali 255 kali 255. Ada 4 miliar lebih alamat menggunakan IP address yang 32 bit. 4 miliar kedengarannya besar banget, tapi ketahuilah bahwa sekarang itu udah kritis, sudah mau habis. Maka dari tahun kalau tidak salah 2004, 2005 atau mungkin lebih awal dari itu sudah dikembangkan IP address versi baru, namanya IP address versi 6. Panjangnya 128 bit. Lebih panjang kan? Ya. Nah, karena panjangnya maka lebih banyak klasifikasinya, lebih banyak informasi yang dikandung dalam IP address-nya. Kita butuh pembahasan tersendiri nanti untuk membahas tentang IP address versi 6. Hari ini kita bahas IP address versi 4 aja dulu. Oke? Panjangnya 32 bit. Jelas ya? Ini yang kita sebut 1 oktet. Ini kita sebut 1 oktet, 1 oktet, 1 oktet, 4 oktet. Ya, sehingga kita tidak perlu menulis panjang-panjang. Misalnya kita mesti baca 110000001011000. Ya, kita cukup baca per 8 bitnya. Itu pun kita tidak usah baca binernya, kita baca konversinya dalam bentuk desimal. Oke? Ingat, komputer bekerja dengan biner. Jadi yang digunakan oleh komputer itu adalah ini. Ya, bitnya, binernya. Nah, ketika kita membaca atau mengenali identitas sebuah komputer berdasarkan IP address-nya, kita tidak terlalu perlu mengetahui binernya. Kita cukup mengetahui bilangan desimalnya untuk setiap oktet. Oke, jadi ada 4 oktet,
angka pertama, oktet kedua, oktet ketiga, oktet keempat. 192 ini adalah desimal dari bilangan biner ini. 168 ini adalah desimal dari bilangan biner ini. 0, jelas ya, 0 semua. 40 ini adalah bilangan desimal dari bilangan biner ini. Sehingga kita tidak perlu menyebut 1010-nya, tapi kita cukup menyebutkan 192, 168, 040. Oke, ini boleh kita baca 40. Yang ini tidak boleh kita baca 1000. Ingat ya, ketika membaca bilangan biner, tidak ada angka ribuan, tidak ada ratusan, tidak ada puluhan. Jadi ketika melihat ini kita tidak bisa bilang 10, kita tidak bisa bilang 1000. Tapi yang ini boleh kita bilang 40 karena ini desimal. Nah, pembagian 4 oktet untuk 32 bit bilangan biner itu ada tujuannya selain untuk memudahkan kita membaca bilangan IP address itu, angka IP address itu. Ada pengelompokan, misalnya untuk kasus ini, ya 192.168.040 itu adalah masuk kategori atau klasifikasi di mana dalam klasifikasinya 3 bit pertama adalah alamat jaringan dan 3 oktet pertama adalah alamat jaringan dan 1 oktet yang paling belakang itu adalah alamat host. Ingat bahwa bahwa alamat IP itu adalah identitas di dalam jaringan. Di awal kita sudah bahas itu. Ketika host itu berpindah ke jaringan yang lain, maka identitasnya harus berubah, menyesuaikan dengan jaringan yang baru di mana host itu berpindah. Artinya apa? Ada identitas jaringan di dalam identitas host itu. Nah, ini dia contoh 3 oktet ini, jadi angka 192.168.0 itu adalah identitas jaringannya. Dan 40 itu adalah identitas host itu. Paham dulu sampai sini? Ya. Ketika dia pindah ke jaringan yang lain, ya, ketika dia pindah ke jaringan yang lain, maka apanya yang berubah? Boleh dituliskan di chat. Apanya yang berubah ketika sebuah host itu pindah ke jaringan yang lain? Apanya yang berubah? Ayo. Halo. Alamat jaringan. Franz, thank you. Ada lagi? Alamat jaringan juga, kata Theodorus. Hanya alamat jaringan yang berubah? Ya iyalah, Jefford, angkanya berubah lah. Kita punya 2 klasifikasi, kita dua kelompok. Di IP address itu ada 2 kelompok. Ada alamat jaringan, ada alamat host. Nah sekarang, ketika komputer itu pindah ke jaringan lain, katakanlah tadi IP address-nya adalah 192.168.0, ini identitas jaringan, dan 40 identitas host. Ketika komputer dengan identitas ini berpindah, ya, pindah koneksi ke jaringan lain, saya tanya apanya yang berubah? Ayo. Apakah identitas jaringannya atau juga alamat hostnya? Identitas hostnya. Oke, Cynthia bilang alamat jaringan dan host berubah. Cynthia, kenapa? Bisa dijelaskan alasannya, Cynthia? Halo, Cynthia. Kedengaran, Oke, didengar.
Kalau saya menurutku memang berubah ya Pak, sama kayak seperti itu Bapak pernah jelaskan kayak kalau misalnya pindah dari SI ke TI juga NIM-nya berubah, jadi saya rasa juga sama seperti seumpamanya dengan IP address ya Pak. Oke, yang lain temanmu menjawab jaringannya berubah, tapi Cynthia menjawab jaringan dan hostnya. Kira-kira kenapa hostnya ikut berubah? Eh, Kayaknya sudah beda jaringan juga Pak, di sana juga mungkin urutannya juga berbeda. Urutannya berbeda. Oke, thank you Cynthia. Nah, ya mungkin Cynthia agak-agak sulit membahasakannya bagaimana, tapi ketika sebuah komputer berpindah dari satu jaringan ke jaringan yang lain, maka apa yang terjadi? Alamat jaringannya pasti berubah, ya, alamat jaringannya pasti berubah, dan apakah alamat hostnya bisa dipertahankan? Apakah identitas hostnya bisa dipertahankan? Ingat, dalam IP address ada identitas host, ada identitas jaringan. Nah, ketika dia pindah, apakah identitas hostnya bisa dipertahankan? Kalau tadi Cynthia bilang contohnya NIM misalnya, ya, kamu mahasiswa SI misalnya, Cynthia itu 5101904, terus pindah ke TI, ya, maka NIM-nya berubah jadi 52101904 juga kira-kira. Apakah 4 juga? Apakah nomor seri belakangnya itu Cynthia masih bisa pakai di TI? Haryogi bilang bisa. Cindy bilang tidak. Kenapa tidak, Cindy? Halo, Cindy, kenapa tidak, Cindy? Kenapa dia tidak bisa pakai lagi? Karena dia pindah tempat. Oke, Cindy mengatakan karena dia pindah tempat. Nah, sekarang kembali ke contoh NIM, ya, dari Cynthia tadi bilang contohnya NIM. Misalnya, ya, ketika Cynthia berpindah dari SI ke TI, maka NIM-nya berubah 51019 menjadi 52019. 004-nya apa masih bisa dipakai? Ya. Nah, kalau 004-nya masih bisa dipakai, berarti kan NIM-nya Cynthia masih 52019 padahal ya kan? Padahal di TI itu sudah ada mahasiswa dengan ID 52019 ya kan? Berarti Cynthia nggak boleh lagi pakai 004. Dia harus diberikan nomor yang lain yang yakin belum dipakai oleh mahasiswa lain di jaringan TI. Kira-kira begitu. Jadi, kalau kita kembali ke sini, ini adalah identitas sebuah host, ya. Ini adalah identitas sebuah host di mana IP address-nya ada alamat jaringan dan alamat hostnya, identitas si komputer itu sendiri. Ketika dia pindah jaringan, ini pasti berubah. Dan apakah dia masih boleh pakai 40? Belum tentu. Siapa tahu di sebelah di jaringan yang baru itu ada komputer dengan ID identitas 40. Ya kan? Ingat bahwa IP address harus unik. Tidak boleh sama dua komputer menggunakan satu IP address. Tidak bisa. Oke, dua-duanya pasti tidak akan terkoneksi dalam jaringan itu. Paham ya? Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Kalau masih bingung, silakan tanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah,
Ada klasifikasi IP address, ya, itu berdasarkan ukuran jaringan, ya, berdasarkan ukuran jaringan. Kenapa dia dibagi seperti itu? Karena di internet itu tidak semua jaringan itu jumlah hostnya sama, ya, tidak semua jaringan di internet itu jumlah hostnya sama. Contoh, di kampus itu ada kira-kira 200-an lah, ya, 200-an host. Ada lab, ada berapa lab, ada komputer-komputer staff, kemudian laptop mahasiswa yang online melalui wifi. Wow, 200 sedikit, ada 300-an. Ya, apakah 300 itu besar? Ya, apakah 300 itu besar? Tidak, itu kecil. Kenapa? Ada kantor yang komputernya sampai ribuan. Ada perusahaan, ada lembaga, ada organisasi yang komputernya sampai ribuan. Contoh, siapa? Ya, ada lembaga, ada perusahaan yang komputernya sampai ribuan. Banyak banget. Apa contohnya? Ingat, ketika kalian online menggunakan smartphone, ya, itu berarti smartphone-mu terhubung ke internet service provider. Itu artinya komputermu, laptopmu, smartphone-mu itu menjadi host pada jaringan milik internet service provider. Berapa banyak komputer yang terhubung ke ISP kita? Nah, berarti dia punya sekian ratus, sekian ribu pengguna, ya segitu segitu komputer yang terhubung ke dalam jaringan milik ISP. Nah, sehingga dibagilah IP address itu menjadi kelompok-kelompok, menjadi kelas-kelas tergantung dari ukuran jaringan. Kemudian ada penandanya. Ya, ada penandanya. Ini kelas A, ini kelas B, ini kelas C. Bagaimana penandanya? Kita lihat mulai dari kelas A. Kelas A, ingat panjangnya 32 bit. Ya, ketika IP address itu dimulai dengan 0. Sekali lagi, 32 bit biner ya. Jadi kalau dari 32 bit biner itu dimulai dengan 0, 0111 mulai dari 000000 sampai 011111 ya. Ini dimulai dengan 0, berarti dia punya IP address kelas A. Oke. Jadi dilihat binernya, kalau dia dimulai dengan 0, berarti IP address-nya kelas A. Bagaimana itu kelas A? IP address kelas A, 1 oktet, hanya 1 oktet alamat jaringan, dan 3 oktet sisanya adalah alamat host. Artinya apa? Artinya apa? Di seluruh dunia, jaringan kelas A itu hanya ada 255. Kenapa? Dari 00001 sampai 127 saja. Kenapa? Karena bisanya cuma 00001 sampai 0111111. Ya kan? Ingat, ini tidak mungkin jadi 1, jadi bit pertamanya tidak mungkin jadi 1. Kalau bit pertamanya jadi 1, dia bukan kelas A lagi. Bisa paham ya? Ya, pokoknya bit pertamanya harus 0. Jadi di sini kemungkinannya 0,
00001 sampai 01111. Itu berarti 127. Oke, hitung lagi biner ya. 7 bit 1 itu berapa? Oke. Nah, di seluruh dunia hanya ada segitu, 127 jaringan kelas A. Dengan setiap jaringannya bisa berisi 255 pangkat 3 host. Ya, 255 pangkat 3 itu berapa? 67,7 juta host. Oke? 255 kali 255 kali 255. Ini berarti disediakan untuk pengguna atau sistem jaringan yang punya layanan yang sangat luas, sangat besar. Ya, IP address-nya kelas A. Nah, yang kedua adalah IP address kelas B. IP address kelas B itu adalah sistem IP address yang 2 bit pertama, ingat panjangnya 32 bit biner. Ya. 2 bit pertamanya adalah 1 0. Ya. 2 bit pertamanya adalah 1 0. Belakangnya terserah. 1 0 0 0 0 0 1 sampai 1 0 1 1 1 1 1 1 1. Ketika IP address itu masuk kategori kelas B, maka alamat jaringannya menempati 2 oktet. Ya, alamat jaringannya menempati 2 oktet dan alamat hostnya menggunakan 2 oktet sisanya. Oke, ya, lihat jumlah hostnya lebih sedikit. Kenapa? Ini cuma 255 pangkat 2. Yang tadi kelas A 255 pangkat 3. Tapi jumlah jaringannya lebih banyak. Kelas B. Oke. Nah, kemudian yang kelas C, lihat tandanya, ketika 32 bit biner alamat IP itu dimulai dengan 3 bit 110. 110. Oke, 110. Ketika dia dimulai dengan 110, maka dia adalah IP address kelas C. Ya, dia disebut IP address kelas C. Kalau dia kelas C, maka 3 oktet pertamanya adalah alamat jaringan dan 1 oktet terakhir adalah alamat host. Paham? Nah, ada tadi contoh ya. Ada tadi contoh, lihat ini. 3 oktet pertamanya adalah alamat jaringan dan 1 oktet terakhir, oktet keempat adalah alamat host. Saya mundur dulu ke atas. Ingat ini. Tadi saya katakan 3 oktet pertamanya alamat jaringan dan 1 oktet terakhirnya adalah alamat host. Kenapa? Kenapa dia kelas C? Ketik jawabannya, kenapa jaringan ini 192.168.0.40 adalah kelas C? Kenapa dia masuk kelas C? Saya tunggu jawabannya di chat. Ayo, silahkan ditulis. Kenapa dia kelas C?
6 jawaban masuk. 3 oktet dan 1 host, bukan. 3 oktet dan 1 host itu akibat. Ya, 3 oktet dan 1 host itu akibat. Kenapa bisa 3 oktet dan 1 host? Karena dia kelas C. Kenapa dia kelas C? Misal, ya, awalnya 110, betul. Helen, awalannya 110. Lihat, dimulai dengan 110. Ya, coba Anda hitung 192 binernya berapa? Ya, 192 binernya adalah 11000000. Ya kan? 11000000. Dan ternyata 3 bit pertamanya adalah 110. Itu berarti dia kelas C. Dan karena dia kelas C, maka 3 oktet pertamanya adalah alamat jaringan, dan 1 oktet keempat adalah alamat host. Paham sampai situ? Ya, ya. Jadi 3 jaringan dan 1 host itu akibat, dampak. Ya, karena bit pertamanya 3 bit pertamanya 110, maka akibatnya dia masuk kategori kelas C. Ya, karena di kelas C, maka 3 oktet pertamanya adalah alamat jaringan, dan 1 oktet terakhir adalah alamat host. Paham sampai situ? Oke. Nah, ada kelas, kalau ada yang mau tanya silakan. Ya, kalau mau tanya, tanya di chat, nanti saya persilakan baru Anda buka mikrofonnya. Siap-siap, sebentar saya mau tanya. Ingat, ketika IP address-nya dimulai dengan 0, ya, ketika bit pertamanya dimulai dengan 0, berarti dia kelas A. Ketika bit pertamanya dimulai dengan 10, maka dia berarti kelas B. Tapi ketika bit pertamanya 110, maka dia kelas C. Ingat itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Ada 2 kelas yang lain, ya. Kembali ke sini. Ini kalau dia 4 bit pertamanya adalah 110, maka dia bukan dilihat lagi untuk ukuran jaringan, tapi penggunaannya. Jadi IP address kelas D itu lebih kepada penggunaan. Ya, penggunaannya untuk multicast. Apa itu multicast? Multicast itu gini, ada satu jaringan yang ketika kita ngirim informasi atau paket data ke jaringan itu, maka host yang menggunakan IP address multicast itu semuanya akan mendapatkan informasi yang sama. Bukan mirip dengan broadcast, tapi lebih spesifik. Ya, itu multicast. Jadi pengiriman sekaligus ke beberapa komputer yang menggunakan jaringan ini, kelas D. Kemudian ada kelas E. Ini khusus untuk eksperimen. Jadi dipakai untuk percobaan-percobaan, tidak dipakai untuk umum. Oke, jadi kita cukup mengingat IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Oke ya? Ya. Sekarang, Anda, ya saya nggak tahu pakai laptop atau pakai smartphone, coba buka Google, lalu ketik my IP ad. Boleh my IP address, boleh. Tapi singkat aja my spasi IP spasi ad, dan lihat berapa IP address yang terhubung dengan kamu sekarang. Ayo. Nah, kalau sudah dapat IP address-nya, ya, kalau sudah dapat IP address-nya ini,
Ya, kalau sudah dapat IP address-nya, tentukan itu kelas A, kelas B, atau kelas C. Jadi silakan tulis di chat ya. Silakan tulis di chat. IP address saya 36.75.142.50. Ini IP address kelas tip. Ayo. Oke? Tulis IP addressmu yang kamu dapatkan dari sini. My IP add dapatnya berapa? Kemudian kenali. Ini kelas A, kelas B, atau kelas C. Silakan. Saya tunggu. Ayo, siapa duluan? Siapa duluan? Yo, siapa duluan? Yogi 182.1215229 kelas B. Siapa lagi? Michelle 180.254 kelas B. Oke. 115. 115. Willy salah milih. Itu bukan kelas C, Willy. Coba hit periksa lagi. 115.178.236.242. Itu bukan kelas C, Willy. Satu empat Theodorus, bukan. Theodorus bukan kelas B. 114.124 itu bukan kelas B. Cek lagi. Oke, Theodorus 114 kelas A. Cindy 180. Oke. Next. Ayo semuanya dong, semua. Harus semua. Pakita 115, oke. Alvin Hong 36, oke. Alvin Teja 36, oke, kelas A. Kelas B 182, Safika Putri. Lagi, siapa yang belum? Semua harus. Oke, yang salah aja yang saya kasih tahu ya. Oke, 114 Natasha, 115 Willy. 125 Gide. Oke, salah Gide, salah Gideon salah. 125 bukan kelas C. Ayo cek lagi, 125 bukan kelas C.
Berikutnya, siapa lagi? Oke, 125 kelas A. Dikoreksi, tulis ulang. Tulis ulang 125, 167, 187, 182 kelas A. Yang belum ada masalah? Oke, kalau kamu pakai apa? Kalau kamu pakai smartphone, bisa kok, sama. Ya, ini pakai smartphone saya, IP address-nya beda, 120 sekian sekian. Oke, yang tadi pakai laptop. Yang belum, mudah-mudahan tidak ada masalah ya, bisa ya. Oke, Gideon sudah perbaiki. Sip. Berikutnya siapa lagi? Melisa 36, kelas A, oke. Awas kok salah tulis, kesal. Melisa salah tulis. Melisa. Saya kira kau tulis kesal. Next, siapa lagi? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dua nol enam, 202, oke, kelas C, sip. Cynthia. Ananda, kelas C. Ananda sama Cynthia satu tempat. Halo, saudara-saudara, perhatikan Ananda sama Cynthia itu kelas C, ya. 2026736 sama 2026736. Nah, apakah dia satu tempat atau kebetulan satu operator? Ronaldo. Tadi Ronaldo. Oh, Ronaldo 10 bukan kelas B, Ronaldo. Ya, kemungkinan satu operator ya. Ronaldo 10027 itu bukan kelas B. Ya, cepat. Ada yang belum jawab? Mudah-mudahan sudah semua ya. Ya, cepat. Yang belum jawab. Masih ada berikutnya nih, masih ada berikutnya.
Oke, tulis ulang Ronaldo. 110.0.27 adalah kelas B, kelas A. Oke, Ronaldo, sip. Siapa lagi yang belum? Oke, yang belum nyusul ya. Pastikan sudah ngecek IP address-nya berapa, terus tentukan itu kelas A atau kelas B atau kelas C. Ya. Oke, next. Kita lihat ya. Nah, ini contoh saya. Saya ada di rumah sekarang, rumah saya di Baji Pasare. Akses poinnya pakai nama Baji Pasare. Ya, akses poinnya lantai 1 beda sama lantai 2. Dan saya dapat IP address 192.168.113. Jadi, silakan Anda buka properti, ya, buka properti dari buka properti dari networknya di rumah, kemudian lihat ini berapa IP address di tempatmu. Oke, coba. Paham maksudnya? Bisa lihat propertinya? Kalau pakai HP agak repot ya. Tunggu saya buka dulu, saya coba dulu. Kalau pakai HP lewat setting. Bentar. Kalau pakai HP, saya lupa di mana itu kalau mau dilihat kalau pakai HP. Ya udah, yang pakai HP mungkin agak repot ya. Yang pakai apa? Yang pakai laptop aja, yang pakai laptop aja. Paling nggak ada contoh. Ya. Oke, Yevian 114 kelas A. Ini publik ya. Dicoba ini nih. Lihat berapa IP addressmu. Saya kasih contoh ya. Saya buka dulu, perhatikan dulu. Saya stop sharing dulu. Terus sebentar. Saya present layar saya ya. Saya present layar saya. Entire screen.
Tunggu. Ini, lihat di sini, saya buka dulu ini. Kelihatan ya? Saya buka dulu ini, oh nggak enak muka saya ketutup. Ya, terus saya buka propertinya, ya kan? Buka propertinya, nanti langsung kelihatan ini. Nah, ini dia. Ya kan? Oke, gampang kan? Ternyata belum di-share. Sorry. Saya share dulu. Oh, kok nggak bisa? Ulang. Present, entire screen. Ya, nggak bisa. Sorry, tidak aktif, Ki. Nggak bisa, maaf. Kamu klik buka dulu akses WiFi yang di bawah di dekat jam, terus lihat kamu koneknya yang mana, lalu klik buka propertiesnya, langsung kebuka. Oh, itu sudah ada yang ketik 192.168.43 kelas C. Oke. Sorry, saya nggak bisa share. Saya nggak tahu kenapa saya nggak bisa share. Saya punya. Tunggu dulu, mungkin lagi ini. Ulang ya, present, entire. Oh, nggak bisa. Sorry, nggak bisa. Saya nggak bisa keseluruhan layar nggak bisa saya screen. Ya, yang penting ada IP address-nya. 192.168 kelas C. Oke, Cindy. Ya, kalau pakai WiFi ya WiFi bisa. Oke, gide 192.168.1 kelas C. Siapa lagi yang berhasil lihat IP address lokalnya? Oke. 192.168.1 kelas C. Oke, Helen. Bisa ya? Nah, coba perhatikan ya. Di sini sudah ada beberapa. Cindy 192.168.15, Gide 192.168.190, Putri Safika 192.168.166, Michelle 192.168.1, 192.168.1, 192. Lihat di bagian chat, semua IP address Anda kok jadi sama. Ya, 192.168.1. Saya tanya, apakah Anda satu jaringan? Ayo, apakah Anda satu jaringan? Dok,
WiFi, Cindy bilang WiFi mungkin, tapi kan Anda beda tempat atau lagi ngumpul ini? Ah, kok disuruh stay at home? Nggak ngumpul ya? Oke. Nah sekarang, kenapa IP address-mu sama? IP apa identitas jaringanmu sama 192.168.1. Coba perhatikan, ya. Coba perhatikan. 192.168.1. Semua sama kan? Apakah kalian satu jaringan? Oh, sini jawabnya iya. Ya, Fakita, di rumah aja Fakita, jangan kemana-mana. Pakai provider yang sama. IndiHome. Oh, oke, kita lihat ya. Lanjut. Lanjut dulu. Udah, stop dulu ngecek IP address-nya. Ya, stop dulu ngecek IP address-nya. Oke. Nah, ada kategori lain dari IP address. Jadi bukan cuma kelas A, kelas B, kelas C, multicast sama eksperimen tadi, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, atau kelas E. Ada kategori lain. Ya, dilihat dari karakteristik IP address-nya. Yang pertama ada IP statik dan IP dinamik. Ya, ada IP statik, ada IP dinamik. Coba perhatikan, saya naik dulu mundur ya. Ini hari ini, pagi ini 3675142550. Ya, sebentar siang atau sebentar sore atau mungkin sebentar malam, ketika saya online kembali di laptop yang sama, provider yang sama, dan saya ngecek ulang my IP address, mungkin bahkan hampir pasti saya nggak akan dapat nomor ini lagi. Karena ini kelas A 36, ya, berarti kemungkinan berubahnya 3 oktet. Ya, provider saya ini provider besar. Ya, siapa yang 36? Siapa yang IP address-nya 36? Let's see, siapa yang 36? Helen 36 ya? Siapa lagi? Helen IndiHome kan? Helen pakai IndiHome ya? Alvin, IndiHome juga. Nah, lihat siapa lagi yang 36? Melissa IndiHome. Nah, iya kan? Lihat ya, kembali ke presentasi. 36 itu kelas A. Dia siap untuk melayani sekian ribu, sekian 36,7 juta, sekian juta pelanggan. Ya, ini kebetulan ya, kita bukan promosi, bukan ini, tapi kebetulan kita menggunakan, saya menggunakan IndiHome, teman-teman saudara-saudara yang mendapatkan IP address 36 itu pasti menggunakan IP IndiHome. Kenapa? Karena IP address networknya sama. Ya, tapi kita tidak diberi IP address yang sifatnya permanen. Kenapa? Karena jumlah IP address-nya memang besar, ya, alokasi IP address-nya besar, tapi itu sudah dialokasi untuk, katakanlah misalnya begini, Makassar sekian,
Bali sekian, Manado sekian, Jakarta sekian, lebih besar lagi di sana. Itu sudah ada alokasi-alokasi seperti itu. Jadi ketika misalnya ada connect ke sana, maka kita dapat IP address-nya berapa. Itu yang disebut dengan IP address dinamik. Dinamik artinya IP address-nya itu tidak menetap di komputer kita, tapi berubah-ubah. Sebentar kalau kita connect, IP address-nya sekian. Sekarang saya lagi online, IP address-nya sekian. Nanti sore atau nanti malam, saya online kembali, misalnya IP address-nya nggak dapat lagi yang sama dengan ini. Ya, itu semua diatur otomatis di penyedia koneksi. Sama, ketika Anda di kampus, IP address di kampus itu pakai 10 dot, ya kan? 10.0.1, 10.0.4. Ya kan? Kalau dia 10.0.1 itu berarti semua komputer dosen dan staf. Ya, kalau dia pakai 10.0.0 itu berarti semua server. Kalau dia pakai 10.0.4 itu berarti yang connect pakai WiFi. Ngerti kan nggak itu? Ya, ketika kamu connect pakai WiFi di kampus 10.04, nanti ekornya berapa? Itu tidak sama. Ketika kamu online pagi, agak siang sampai sore itu beda-beda. Kenapa? Tergantung IP address yang saat itu sedang kosong. Paham maksudnya? Ketika saya online sekarang, saya dapat 75.142.50 host, identitas host. Ya, sebentar, waktu saya offline, saya log out misalnya, ya, ada pengguna lain yang connect, itu dikasih nomor yang sudah saya tinggalkan. Maka ketika saya masuk lagi, nomor yang saya tinggalkan tadi tidak bisa saya pakai lagi, sudah dipakai oleh pengguna lain. Itu IP address dinamik. Ya, IP address dinamik. Jadi diatur di ada namanya dynamic host control dynamic host control protocol kalau tidak salah di HCP. Ya. Nanti di kuliah jaringan komputer Anda akan belajar bagaimana melakukan setting di HCP. Nah, IP statik itu adalah IP address yang tidak berubah. Dia diset secara permanen. Ingat, kemarin minggu lalu kita bahas tentang siapa saja bisa menyediakan informasi di internet. Ya, syaratnya apa? Dia menyediakan server, dia siapkan informasinya, dan dia siapkan koneksi online 24 jam. Satu lagi yang dia mesti siapkan, apa tadi? Informasi yang dia mau share, server, nyala 24 jam, koneksi internet 24 jam, dan IP address statik. Kenapa IP address-nya mesti statik? Kalau IP address-nya berubah-ubah, maka orang hanya bisa mengakses dia sekali. Pas mau diakses lagi lain kali, sudah berubah lagi identitasnya. Ya, jadi sebuah host kalau mau menyediakan sumber daya di internet, maka dia harus punya IP address statik, tidak boleh berubah. Contoh, di kampus itu komputer saya, kalian bisa akses pakai alamat books.karisma.ac.id. IP address-nya 10.01.17. Itu seterusnya dia 17. 10.0.1.17 kelas A. Ya. Ketika saya mengganti IP address-nya, maka kalian tidak bisa mengakses lagi Books Karisma CID. Kenapa? Books Karisma CID merujuk ke IP address 10.01.17. Ya kan? Tapi ternyata sudah ganti. Gitu. Jadi IP statik itu harus dipakai, dikenakan pada host yang melayani informasi, melayani sumber daya di internet. Harus permanen, harus statik. Nah, sementara pengguna-pengguna seperti kita pada sebuah provider itu dapatnya IP address dinamik karena bukan kita sendiri yang menggunakannya, kita harus bergantian sama orang lain. Paham ya sampai sini ya? Oke? Kategori kedua, nah ini menjawab kenapa IP address Anda semuanya seragam 192.168.1.
Oke, ada yang disebut dengan IP public dan ada yang disebut dengan IP private. Ya, kalian kalau misalnya di rumah mau bikin jaringan sendiri, dapat IP address-nya berapa? Nggak usah pusing. Ya, gunakan IP address private. Ini contoh. Ya, IP address dengan angka-angka ini 10.0.0.0 ini adalah IP address kelas A. Boleh dipakai seperti yang kita pakai di kampus 10.0. sekian. Itu IP address statik, ya, tapi private. Atau 172.16 itu IP address kelas B, ya. Atau 192.168, belakangnya terserah. Paham sampai situ? Ya, kita bisa bikin jaringan sendiri, bikin IP address-nya sendiri untuk setiap host yang kita koneksikan dalam jaringan, tapi gunakan IP address statik. Gunakan IP address private. Ya, kenapa harus private? Karena IP address ini tidak dikenal di internet. Dia hanya dikenal dalam jaringan lokal kita saja. Artinya apa? Aman kita pakai. Tapi kalau misalnya kalian bikin jaringan komputer terus pakai main comot aja IP address publik di luar. Nah, itu resikonya ya mungkin kamu nggak bisa pakai, atau mungkin kalaupun bisa dipakai itu nabrak sama host yang lain yang menggunakan IP address yang sama. Kenapa? Karena itu sifatnya publik, artinya dikenal se-internet. Ngerti ya? Ya, dikenal se-internet, dikenal di seluruh dunia. Jadi ketika kalian membuat sebuah host terkoneksi ke jaringan, jangan menggunakan IP address sembarang. Siapa tahu itu IP address publik. Kita harus menggunakan IP address private. Ini dia. 10.000, 172.16.00, 192.168.00. Pak, kenapa IP address kita semua sama? Nah, di rumahmu ada WiFi, ya kan? Ya, di rumahmu ada WiFi. Terus IP address berapa yang dipakai? Ya, WiFi-mu sudah di-set pakai IP private 192.168.1. Oke, jadi di tempatnya siapa tadi? Mana tadi yang 192.168 jauh? Oke, di tempatnya Putri 192.168.1, ya itu adalah IP address jaringan lokal di rumahnya dia. Tapi keluarnya dari akses pointnya dia, keluarnya pakai IP publik milik providernya. Oke, di rumahnya Michelle pakai 192.168.1 juga, tapi bukan berarti misal sama Putri satu network. Enggak. Ya, itu network lokal di tempatnya Putri sama network lokal di tempatnya Michelle itu sama-sama pakai IP private, tidak saling mengganggu walaupun sama. Kenapa? Hanya dikenal di jaringan internalnya mereka, di jaringan internalmu sendiri. Paham ya? Keluarnya, ya, contoh saya punya ya, saya punya ini. Lihat, lokal saya 192.168.1. Ini jaringan privat di rumah saya. Oke? Nah, dari akses point keluar, kita pakai IndiHome. Dapatnya 36. Jadi kalau mau lihat kita satu jaringan atau tidak, lihat 36-nya. Ya,
siapa tadi ada beberapa orang yang ternyata IP address-nya 36, sama-sama kita satu provider. Oke? Tapi di dalam kita menggunakan IP private kita masing-masing. Paham ya? Nah, nanti di kuliah jaringan komputer ada yang namanya Network Address Translation, NAT. Ya, bagaimana IP private bisa keluar ke publik dan bagaimana IP publik bisa mensuplai ke jaringan privat. Oke, bukan bahasan kita, tapi kalau nanti mau dibahas ya bisa boleh kulit-kulit aja, tapi nanti lebih jelas di kuliah jaringan komputer. Paham sampai situ? Silakan tanya kalau masih bingung. Ada pertanyaan? Nah, dari tadi sudah ada kelas IP address ABCDE ya, ABCDE, tapi yang kita fokus ke ABC saja dulu. Kemudian ada klasifikasi IP dinamik sama IP statik, udah tahu bedanya ya? Ya. Kemudian ada IP private dan IP public, udah tahu juga bedanya dan di mana dia digunakan. Nah, ada klasifikasi berikutnya adalah IP address yang sifatnya khusus. Karena dia khusus, dia tidak boleh digunakan untuk keperluan lain kecuali kegunaan khususnya. Ini. Pertama, kita tidak boleh pakai IP address dengan 0000, semuanya 0. Nggak boleh. Ya, komputer yang baru dinyalakan, itu IP address-nya 0000. Itu saja. Begitu dia online di jaringan, dia pasti punya IP address. Entah itu publik, entah itu private, entah itu statik, entah itu dinamik. Oke. Kemudian, IP address 127.0.0.1. Kelas apa ini? Kelas apa ini 127.0.0.1? Halo? Kelas A, oke, thank you Cindy. Salah Melisa, kelas A, bukan kelas B. Pak kita, bukan kelas B. Helen, benar, kelas A, 127 kelas A. Iya kan? Coba IP address-nya. 01111. Betul? Ya kan? Nah, tapi IP address ini tidak bisa dipakai untuk setting jaringan. Kenapa? IP address ini namanya IP loopback. Ingat ya, namanya IP loopback. Apa itu IP loopback? Sebuah host, sebuah komputer yang nyala online, tidak online sekalipun, itu punya IP address. Ya, komputer yang baru dinyalakan, sebelum dia on, dia 0000, ya sebelum dia fungsi jaringannya hidup, dia 0000, tapi begitu jaringannya, fungsi jaringannya hidup, terkoneksi atau tidak, dia punya IP address sendiri, namanya 127.0.1, namanya IP loopback. Alamatnya host itu sendiri beralamat 127.0.0.1. Ya, ketika kita menghubungi IP address ini, entah itu sekedar ping atau mengirim pesan atau apa, itu merujuk ke komputer kita sendiri. Ya, 127.0.1 itu adalah komputer kita sendiri. Artinya semua komputer itu punya IP address loopback 127.0.0.1. Untuk apa ini? Ini bisa kita pakai untuk membangun jaringan virtual di komputer kita. Satu komputer kita bikin virtual host, ya, lalu kita menggunakan IP address ini 127.0.0.1. Oke, kemudian kita tidak bisa menggunakan IP address yang hostnya 0. Misalnya 192.168.1.1.
192.168.10. Nggak boleh. Kenapa? Karena 192.168 dengan 0 bagian host, jadi kalau bagian hostnya 0, itu berarti alamat jaringan. Ingat ya? Ya. Jadi kalau misalnya 36 atau 63.000 itu berarti jaringan 63. Ini alamat jaringan. Kita tidak boleh menggunakan IP address host kita menggunakan 00. Artinya mau 00 semuanya atau 00 bagian hostnya saja, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu merujuk ke sebuah alamat jaringan. Oke? Yang keempat, ya, kita tidak boleh menggunakan IP address semuanya 255. Ya, kita nggak boleh menggunakan IP address semuanya 255. 255, 255, 255, 255. Kenapa? Ini namanya IP address broadcast. Ya, ketika Anda berada dalam satu jaringan, terus ada yang ngirim, ya, atau Anda sendiri ngirim ke IP address 255, maka semua host di dalam jaringan itu akan menerima informasi itu. Apa? Itu broadcast. Ya, kapan dipakai broadcast, kapan point to point, ada di kuliah jaringan. Oke? Kita cuma kenal aja di sini. Nah, sama. Merujuk pada jaringan tertentu, N-nya itu berarti alamat jaringan kan? Ya, itu berarti kita, kemudian belakangnya 255, itu berarti kita mengirim pesan ke jaringan tertentu broadcast. Jadi, jaringan yang diwakili oleh N ini, misalnya N ini adalah 192.168.1, lalu dikirim ke 255, maka semua host yang menggunakan IP address 192.168.1 akan menerima pesan yang sama. Kenapa? Di broadcast dalam jaringan itu. Oke? Ya. Nah, ini IP address yang tidak boleh kita gunakan di dalam host kita. Ya, karena itu sudah ada peruntukan-peruntukan khususnya. Ya, nanti mudah-mudahan di kuliah jaringan komputer kalian bisa kenal lebih fungsi-fungsinya untuk apa sih. Ya, oke. Ada yang tanya dulu sampai sini, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, ya, minggu depan saya ingin Anda mencari pembahasan, menulis tentang apa yang Anda ketahui, apa yang Anda pahami tentang teknologi web. Web, apa itu web? Kita pernah bahas di PTI kan? Oke? Jelas ya, seperti biasa, minimal 500 kata, ya, pakai bahasa sendiri, tidak boleh kopas, minimal 1 referensi, tidak boleh dari blog pribadi, ya, jangan salah menginformasikan linknya, kalau salah ulang, ya, kemudian perhatikan subjek email. Oh ya, tugas yang kemarin yang dari kelasnya Pak Prof. Eko, itu saya tidak ngecek referensi ya. Jadi kalaupun Anda lupa menuliskan referensi, oke, itu saya sudah anggap hadir. Oke, kenapa? Referensinya hanya satu YouTube dengan kelas online-nya Pak Eko. Oke, nah buat minggu depan silakan cari bacaan tentang apa itu web, bagaimana teknologi web. Jelas sampai situ? Oke. Ada pertanyaan, silakan. Wah, oke Pak, jelas Pak. Wah, itu udah mau exit aja tuh, udah mau left group aja tuh.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup untuk kuliah kita pada hari ini. Ya, informasi perpanjangan stay at home, work from home dari yayasan sudah saya share ke Anda di grup. Ya, apa boleh buat kita patuh supaya wabah ini segera berakhir. Satu yang bisa kita lakukan sekarang adalah stay at home. Oke, nah karena itu juga minggu depan kita masih kuliah online. Ya, siap-siap. Jadi kuotanya dihemat-hemat ya. Jangan sampai pas mau online fotonya habis. Oke, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian Anda sekalian. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, terus jaga kondisi badan, jaga kondisi kesehatan, makan yang banyak, vitamin, suplemen, karena virus itu butuh, untuk melawannya kita hanya butuh antibody, dan stay at home. Oke, terima kasih atas perhatian saudara-saudara, sampai ketemu minggu depan, tapi saya tunggu blognya tentang teknologi web. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat.